Selamat datang di channel Nuansa Media. Di sini saya akan membawakan sebuah kisah penuh intrik, pengkhianatan dan reinkarnasi. Cerita tentang seorang raja agung yang dikhianati dan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Namun takdir memberinya kesempatan untuk lahir kembali. Perjalanan panjang merebut kembali takhta yang hilang. Inilah cerita selengkapnya. Di sebuah negeri yang megah bernama Kerajaan Valmera, berdirilah sebuah istana yang menjulang tinggi di atas bukit batu hitam. Istana itu berdinding kokoh, dihiasi ukiran naga dan singa, yang seakan menjadi penjaga keagungan penguasanya. Dari sana seorang raja memerintah dengan wibawa dan ketegasan. Namanya adalah Raja Arfas, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, adil sekaligus ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sejak muda, Arfas ditempa dalam peperangan. Ia bukan raja yang hanya duduk di singgasana, melainkan seorang panglima yang pernah menghunus pedang di medan tempur. Tangannya berlumuran darah demi mempertahankan tanah kelahirannya. Karena keberanian dan kebijaksanaannya, rakyat mencintainya. Meskipun tak jarang musuh bebuyutannya merencanakan siasat untuk menjatuhkannya. Namun di balik keagungan itu, bayangan pengkhianatan mulai mengintai. Istana yang megah ternyata penuh dengan bisikan-bisikan licik. Saudara tirinya, Lord Fenar, memendam iri sejak lama. Fenar merasa bahwa dialah yang lebih pantas duduk di takhta, bukan Arfas. Sejak kecil, ia selalu berada dalam bayang-bayang sang raja. Kini setelah dewasa, ambisinya tumbuh menjadi api yang siap membakar seluruh kerajaan. Hari-hari Arfas di istana tampak tenang, tetapi sebenarnya ia mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil. Para penasihat yang dulu setia kini sering berbisik di belakangnya. Beberapa bangsawan tiba-tiba menghindari pertemuan resmi. Bahkan pasukan penjaga kerajaan, yang biasanya begitu disiplin, tampak goyah kesetiaannya. Namun Arfas bukanlah orang bodoh. Ia menyadari bahwa sebuah badai sedang mendekat. Meski begitu ia memilih diam. Baginya, seorang raja sejati harus mampu menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak, bukan dengan ketakutan. Pada suatu malam, sebuah pesta besar diadakan di istana. Pesta itu katanya untuk merayakan keberhasilan panen yang melimpah. Para bangsawan hadir dengan pakaian indah, musik berdentum, dan meja-meja penuh hidangan mewah. Raja Arfas duduk di kursi megahnya, dikelilingi cahaya obor dan sorak-sorai rakyatnya, yang diundang masuk ke halaman istana. Di balik kegembiraan itu mata-mata Fenar bekerja dalam diam. Gelas-gelas arak dipersiapkan, dan di salah satu gelas, racun mematikan telah diteteskan. Racun itu tidak berwarna, tidak berbau, namun cukup untuk menghentikan denyut jantung seorang raja. Arfas yang gagah itu mengangkat gelasnya, meneguk dengan penuh percaya diri. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu adalah awal dari tragedi yang akan mengubah sejarah Valmera. Tubuh sang raja mulai melemah. Matanya berkunang, tangannya bergetar. Musik berhenti, sorakan lenyap, dan semua orang menatap bingung ketika Arfas berdiri terhuyung. Darah segar merembes dari mulutnya. Dengan suara parau ia menatap semua yang hadir. Pengkhianatan, ucapnya pelan, sebelum tubuhnya jatuh menghantam lantai batu. Dan pesta yang penuh, kegembiraan itu seketika berubah menjadi malam paling kelam dalam sejarah kerajaan. Tubuh Raja Arfas tergeletak di lantai aula pesta. Para bangsawan berdiri terpaku, sebagian menjerit, sebagian lagi hanya saling berpandangan dengan wajah pucat. Waktu seolah membeku. Sang penguasa yang selama ini digadang sebagai perisai negeri, kini roboh di hadapan rakyatnya sendiri. Beberapa pengawal bergegas mendekat, mencoba mengangkat tubuh sang raja. Namun Arfas sudah tak mampu bergerak. Matanya sayu, napasnya berat, seolah seluruh tenaga perlahan meninggalkannya. Dengan sisa kekuatan terakhir ia berusaha berbicara. Jaga kerajaan ini, jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Kata-kata itu keluar lirih, hampir tak terdengar. Setelah itu matanya terpejam, tubuhnya lunglai, dan aula yang tadi penuh cahaya seketika diselimuti kegelapan batin. Rakyat yang hadir mulai menangis. Beberapa wanita menutupi wajah dengan kerudung, anak-anak menjerit memanggil nama rajanya, dan para pria menundukkan kepala dengan duka mendalam. Namun di balik keramaian itu, terselip pandangan-pandangan aneh. Ada yang tampak puas, ada yang bahkan menyunggingkan senyum tipis. Saudara tirinya, Lord Fenar, berdiri dari kursinya. Dengan wajah berpura-pura sedih, ia mengangkat tangan meminta semua orang tenang. Rakyat Valmera, serunya lantang. Hari ini kita kehilangan seorang raja, seorang pemimpin, seorang saudara. Namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Negeri ini membutuhkan pemimpin baru.
Jika tidak, musuh akan datang dan kerajaan kita akan hancur. Beberapa bangsawan segera mengangguk, entah karena takut atau karena memang sejak awal sudah berpihak kepadanya. Namun ada juga yang menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Mereka tahu sejak lama Fenar memendam ambisi merebut takhta. Sementara itu jenazah Arfas diangkat keluar dari aula, diiringi isak tangis rakyat. Malam itu langit Valmera tampak kelam. Bulan purnama tertutup awan, seolah ikut berduka atas hilangnya seorang raja yang begitu dicintai. Namun bagi roh Arfas perjalanannya belum selesai. Ketika tubuhnya membisu, jiwanya terlepas dari raga. Ia menyaksikan semuanya dari ketinggian. Rakyat menangis. Fenar berdiri dengan wajah licik, dan istana yang dulu penuh kejayaan kini dipenuhi bayangan kelam. Arfas ingin berteriak, ingin memperingatkan semua orang, tetapi tak ada satupun yang bisa mendengarnya. Ia hanyalah roh yang melayang tanpa wujud. Dalam keputusasaan itu ia bergumam lirih. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah kerajaanku benar-benar akan hancur di tangan pengkhianat? Ketika pikirannya semakin gelap, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di hadapannya. Cahaya itu berputar seperti pusaran api, lalu terdengar suara dalam, berat namun penuh kekuatan. Wahai jiwa yang gelisah, apakah engkau ingin kesempatan kedua? Apakah engkau rela menempuh jalan penuh darah demi merebut kembali apa yang telah hilang? Arfas terdiam. Ia melihat wajah rakyatnya, mendengar jeritan mereka, dan merasakan luka yang ditinggalkan. Tanpa ragu ia menjawab dengan penuh tekad. Ya, aku rela. Aku akan kembali. Aku akan rebut lagi takhtaku. Pusaran cahaya itu semakin terang, menyedot jiwanya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk merebut kembali Valmera. Kematian Raja Arfas seolah menjadi awal dari malam-malam kelam di kerajaan Valmera. Belum genap 1 hari sejak jenazahnya dibaringkan di ruang persemayaman, intrik di dalam istana sudah mencapai puncaknya. Lord Fenar, saudara tiri yang selama ini hidup dalam bayang-bayang sang raja, akhirnya berdiri dengan dada membusung. Dengan suara lantang, ia memanggil seluruh bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan ke Aula Agung. Valmera tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin, teriaknya. Raja Arfas telah tiada, dan musuh-musuh di luar sana sedang menunggu kelemahan kita. Kerajaan ini membutuhkan seseorang yang kuat untuk memimpin, seseorang seperti aku. Suasana hening. Para bangsawan saling berpandangan. Sebagian menunduk, sebagian lainnya hanya menahan napas. Mereka tahu betul bahwa Fenar telah lama menginginkan takhta, namun tidak seorang pun cukup berani menentangnya secara langsung. Seorang bangsawan tua memberanikan diri angkat bicara. Namun paduka, Raja Arfas meninggalkan seorang putra. Meskipun masih kecil, dialah pewaris sah kerajaan ini. Kita seharusnya menjaganya hingga dewasa. Fenar menoleh, menatap tajam dengan mata penuh ancaman. Senyum tipis muncul di wajahnya. Putra kecil itu hanyalah seorang bocah yang tak tahu apa-apa tentang memimpin. Apa kalian ingin Valmera hancur karena dipimpin anak-anak? Beberapa bangsawan mengangguk setuju, entah karena percaya atau sekadar takut. Namun ada juga yang mulai gelisah, menyadari bahaya yang menanti. Malam itu juga, Fenar mengutus pasukan rahasianya untuk mencari putra Arfas. Bocah itu, ditemani seorang pengawal setia, berhasil melarikan diri keluar istana. Mereka bersembunyi di hutan gelap, berjalan tanpa arah dengan hanya berbekal tekad untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, keberadaan sang putra mahkota menjadi misteri. Keesokan harinya, Fenar berdiri di singgasana megah, di hadapan para bangsawan dan prajurit yang dikumpulkan. Ia mengenakan jubah kebesaran berwarna hitam, berbeda dengan Arfas yang selalu mengenakan jubah putih sebagai lambang keadilan. Mahkota emas diletakkan di kepalanya, dan dengan penuh keangkuhan ia mengumumkan, "Mulai hari ini akulah Raja Valmera, akulah penguasa tunggal negeri ini." Sorak-sorai palsu terdengar dari sebagian bangsawan, namun di hati banyak orang, rasa takut jauh lebih besar daripada rasa hormat. Mereka tahu hari itu bukanlah awal kejayaan baru, melainkan awal dari kekuasaan yang penuh tirani. Seiring berjalannya waktu, wajah asli Fenar mulai terlihat. Pajak rakyat dinaikkan berkali lipat. Mereka yang menolak rumahnya dibakar, keluarganya dipenjara. Pasar yang dulu ramai kini sunyi. Para pedagang tak lagi berani bertransaksi karena ditindas oleh prajurit istana.
Rakyat yang dulu hidup makmur di bawah Arfas, kini terjerat dalam kemiskinan. Tangisan anak-anak kelaparan terdengar di setiap sudut kota. Hati rakyat hancur, namun mereka tak berdaya. Di tengah penderitaan itu hanya sedikit yang berani melawan. Mereka yang mencoba, berakhir di tiang gantungan sebagai peringatan bagi yang lain. Namun, yang tak disadari Feinar adalah bahwa di tempat yang jauh dari istana, sebuah jiwa yang telah direnggut dari tubuhnya sedang bersiap untuk kembali. Jiwa Arfas, sang raja yang dibunuh dengan pengkhianatan, tidak tenang di alam kematian. Ia bersumpah akan kembali, tidak hanya sebagai seorang manusia, melainkan sebagai harapan baru bagi rakyat yang menderita. Dan sumpah itulah yang akan menjadi awal dari kelahiran kembali seorang raja. Ketika tubuh Raja Arfas terbujur kaku di ruang persemayaman, rakyat menjerit, dan para bangsawan sibuk berebut kekuasaan. Jiwanya terombang-ambing di antara dua dunia. Ia tidak naik ke langit, tidak pula lenyap ke dalam kegelapan. Ia terperangkap di ruang kosong, di mana hanya ada bisikan-bisikan sunyi dan bayangan samar yang tak berujung. Arfas menatap ke bawah, melihat rakyatnya. Ia melihat kota Valmera yang dulu ramai kini dipenuhi tangisan. Ia melihat wajah-wajah ketakutan rakyatnya ketika pasukan Feinar memaksa mereka tunduk. Ia melihat anak-anak kelaparan, dan ia mendengar doa rakyat yang merintih menyebut namanya. Paduka Arfas, kembalilah. Paduka Arfas, selamatkan kami. Suara-suara itu menusuk hati sang raja. Namun ia tak berdaya, karena tubuhnya sudah menjadi abu masa lalu. Dalam keputusasaan itu, cahaya samar muncul dari kegelapan. Cahaya itu berbentuk seperti lingkaran, berputar lambat, memancarkan aura yang tak pernah dilihat Arfas sebelumnya. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara tua, dalam namun jelas menggema. Wahai raja yang jatuh, apakah engkau akan menyerah pada takdirmu? Ataukah engkau masih ingin berjuang? Arfas terdiam sejenak, lalu suaranya meledak penuh amarah. Bagaimana aku bisa menyerah sementara rakyatku ditindas oleh pengkhianat? Aku mati bukan karena perang, bukan karena pedang musuh, melainkan karena racun licik. Tidak, aku tidak akan tenang. Aku ingin kembali. Aku ingin merebut kembali takhtaku. Cahaya itu berputar semakin kencang. Suara tua kembali bergema. Jika engkau ingin kembali, ketahuilah bahwa jalanmu tidak akan mudah. Kau tidak akan terlahir kembali sebagai raja. Kau akan menjadi orang biasa. Tanpa mahkota, tanpa istana. Hanya dengan kekuatanmu sendiri kau bisa merebut lagi apa yang dulu kau miliki. Apakah kau rela? Arfas memejamkan mata. Ia teringat rakyatnya yang menangis, sahabat-sahabat yang gugur, dan senyum licik Feinar yang kini duduk di singgasana emasnya. Dengan suara penuh tekad, ia menjawab, "Ya, meski aku harus berjalan di jalan penuh darah, meski aku harus jatuh dan bangkit ribuan kali, aku rela. Demi Valmera, demi rakyatku, aku akan kembali." Cahaya itu menyala terang, lalu perlahan-lahan melahap jiwanya. Arfas merasakan tubuhnya melayang, seperti bayi yang kembali masuk ke dalam rahim. Gelap sempit namun hangat. Ia terikat pada kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa kecil jauh dari pusat kerajaan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ibunya seorang petani sederhana. Ayahnya seorang pria pekerja keras yang setiap hari mencangkul sawah. Mereka menamai bayi itu Arya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik mata bayi itu tersimpan jiwa seorang raja yang pernah berkuasa, jiwa yang mati karena pengkhianatan, dan kini kembali untuk menuntut keadilan. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota Valmera, dikelilingi sawah hijau, hutan kecil, dan sungai jernih yang mengalir tenang. Orang-orang di sana hidup seadanya, bergantung pada tanah dan hasil panen untuk bertahan hidup. Sejak kecil Arya tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Ibunya seorang wanita lembut yang mengajarinya berbicara, sementara ayahnya seorang pekerja keras yang selalu membawanya ke sawah. Kehidupan Arya sederhana. Bangun pagi, membantu ayah di ladang, bermain dengan anak-anak desa, lalu tidur di malam hari di rumah kecil beratap jerami. Namun Arya berbeda dengan anak-anak lain. Sejak usia 5 tahun, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat istana megah, peperangan besar, dan sosok seorang pria gagah bermahkota yang menatapnya dari cermin air. Setiap kali terbangun, jantungnya berdebar keras, seolah ia baru saja melihat dirinya sendiri dari kehidupan lain. Kadang ketika ia bermain pedang kayu dengan teman-temannya, tangannya bergerak begitu lincah, seolah pernah berlatih ribuan kali sebelumnya.
Teman-temannya terheran-heran, karena meski usianya kecil, ia selalu menang. "Arya, dari mana kau belajar gerakan itu?" tanya salah satu temannya. Arya hanya menggeleng, wajahnya bingung. "Entahlah, seakan tubuhku tahu caranya sendiri." Semakin bertambah usia, Arya semakin merasakan perbedaan itu. Ingatan-ingatan samar mulai muncul. Wajah rakyat yang menangis, suara pasukan perang, dan rasa sakit ketika racun mengalir di tubuhnya. Kadang ia terbangun di malam hari, tubuhnya basah oleh keringat, berbisik dengan suara parau, "Feinar, pengkhianat." Orang tuanya mengira Arya sekadar mengalami mimpi buruk. Mereka tidak tahu bahwa anak mereka membawa beban masa lalu yang jauh lebih berat daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun di balik semua itu, Arya juga tumbuh dengan hati yang lembut. Ia tidak segan membantu tetangga yang kesusahan, mengangkat ember air untuk nenek-nenek tua, atau berbagi hasil panen meski keluarganya sendiri tidak berlebihan. Semua orang di desa menyayanginya, karena Arya kecil tumbuh sebagai anak yang baik dan berbakti. Tahun demi tahun berlalu. Arya kini beranjak remaja. Tubuhnya semakin kuat karena terbiasa bekerja di ladang. Namun semakin besar ia tumbuh, semakin jelas pula bayangan masa lalunya. Ia mulai mengingat dengan lebih terang siapa dirinya. Ia bukan hanya Arya, anak petani miskin dari desa Dauren. Ia adalah Arvas, Raja Valmera yang pernah dibunuh oleh pengkhianat. Dan di lubuk hatinya api dendam itu kembali menyala. Malam kembali turun di desa Dauren. Angin dingin berhembus dari arah hutan, membuat suara dedaunan bergesekan. Arya duduk di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah langit. Wajahnya serius. Matanya seperti menyimpan rahasia besar yang tidak seorang pun tahu. Sejak hari itu, ia tidak lagi sama. Gerak-geriknya lebih mantap, pikirannya lebih tajam. Ketika ia berbicara dengan teman-temannya, seringkali ia terdengar seperti orang dewasa yang sudah berpengalaman panjang dalam kehidupan. Beberapa anak bahkan mulai menganggapnya aneh. Namun Arya tidak peduli. Dalam dirinya, ingatan masa lalu terus tumbuh. Ia mulai mengingat nama-nama panglima setianya yang gugur karena pengkhianatan. Ia teringat wajah rakyat di ibu kota, wajah-wajah yang menaruh harapan padanya. Dan yang paling kuat, wajah licik Feinar, saudara tirinya, yang kini duduk di atas singgasana emas. Setiap kali bayangan itu muncul, hati Arya dipenuhi amarah. Tetapi ia tahu amarah saja tidak cukup. Ia harus bersabar, menunggu waktu yang tepat, dan menguatkan dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, ketika sedang membantu ayahnya di ladang, Arya melihat seekor ular besar melata di antara batang padi. Anak-anak kecil yang ikut membantu berteriak ketakutan. Tanpa pikir panjang, Arya meraih sebilah sabit dan melompat ke arah ular itu. Gerakannya cepat, penuh keyakinan, seperti seorang prajurit yang sudah terlatih. Dalam sekali tebas, ular itu terbelah. Semua orang terdiam menatapnya. Darman, ayahnya, memandang dengan kaget bercampur bangga. "Dari mana kau belajar itu, Arya? Gerakanmu bukan seperti anak desa." Arya hanya tersenyum samar. "Entahlah, ayah. Tanganku bergerak sendiri." Orang-orang desa berbisik, ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang merasa heran, tetapi Arya tidak memperdulikan itu. Di dalam hatinya ia tahu kemampuan itu bukan kebetulan. Itu adalah sisa-sisa ingatan dan naluri Raja Arvas yang kembali hidup dalam dirinya. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, Arya pergi ke hutan seorang diri. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia mengambil batang kayu panjang dan mulai berlatih. Tebasan demi tebasan ia lakukan, berkali-kali hingga tangannya penuh luka. Keringat bercucuran, napasnya memburu, tapi ia tidak berhenti. Di tengah kelelahan itu ia mendengar bisikan di telinganya. Bukan suara nyata, melainkan suara yang muncul dari dalam dirinya. Suara Arbas. "Latihlah dirimu, Arya. Kekuatanmu masih jauh dari cukup. Tapi dengan kerja keras kau bisa kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Ingatlah, kau bukan hanya anak petani. Kau adalah raja." Arya menggertakkan giginya. Matanya menatap tajam ke depan. "Ya, aku akan kembali. Aku akan merebut takhtaku. Tidak ada yang bisa menghentikanku."